OPM makin melemah, 26 senjata api disita, jalur penyelundupan senjata KKB dipotong, peledak dilucuti. Sebanyak 26 pucuk senjata api, 3.868 butir amunisi, 37 unit magazin dan satu bahan peledak milik kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, dilucuti oleh aparat keamanan. Tak hanya itu, aparat TNI dan Polri juga melakukan penegakan hukum dengan mengungkap jaringan penyuplai senjata api dan amunisi milik OPM. Penyitaan tersebut menjadi pukulan telak untuk OPM yang selalu bertindak anarkis dengan senjata api. Kapolda Papua, Irjen Patriger Nuarin menyampaikan refleksi selama semester pertama tahun 2025 ini. Dikutip dari Tribun Jambi, data tersebut merupakan jumlah senjata yang berhasil disita oleh petugas dari tangan OPM. Walaupun dalam data itu juga, dilaporkan sebanyak 43 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan dari OPM. Di antara korban tewas itu, terdapat 4 anggota Polri dan 2 prajurit TNI. Untuk kasus pelanggaran orang asing di wilayah hukum Polda Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan tercatat 9 kasus. Dia juga menjelaskan kegiatan operasi Damai Kartens 2025 di wilayah Polda Papua. Satgas itu berada di Kabupaten Enduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Jayapura, Yalimo, Lanijaya dan Polda Papua Tengah yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Mimika, Paniai dan Puncak Jaya. Jumlah personel yang terlibat dalam Satgas Operasi Damai Kartens sebanyak 1.060 personel. Kata dia, selama semester pertama, Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan 12 kali pengungkapan kasus. Di antara kasus itu yang paling menonjol adalah keberhasilan menangkap mantan anggota Polri Aske Mabel. Aske Mabel sebagaimana diketahui menyatakan diri sebagai pimpinan KKB Papua Kodap Baliem Timur Yali. Kemudian, melakukan penegakan hukum serta mengungkap jaringan penyuplai senjata api dan amunisi dengan mengamankan sebanyak 12 pucuk senpi dan 3.573 butir amunisi. Senpi dan amunisi itu diduga akan diserahkan untuk memperkuat logistik KKB Papua.